Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Karatawati dari kelas 12 IPA 1 akan melaksanakan ujian praktek biologi yaitu perkecambahan pada biji kacang hijau. Yang kita butuhkan yaitu biji kacang hijau, tempat kacang hijau, air untuk menyiram, dan tanah. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengisi wadah kacang hijau dengan tanah secukupnya. Setelah keduanya kita isi dengan tanah, kemudian kita masukkan biji kacang hijaunya ke dalam tanah. Setelah itu, kita siram dengan air secukupnya saja. Setelah keduanya siap, kita letakkan keduanya di tempat yang berbeda. Yang ini kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari dan yang satunya kita taruh di dalam ruangan yang tidak terkena oleh sinar matahari. Nah, yang satu ini saya letakkan di sini yang terkena sinar matahari. Ini saya letakkan di dalam rumah yang tidak terkena oleh sinar matahari. Setelah saya amati selama 7 hari, ternyata pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan pada kacang hijau mengalami perbedaan antara yang di dalam dan di luar ruangan. Berikut akan saya bacakan perbedaan perkecambahan di dalam ruangan dan di luar ruangan menurut hasil data pengamatan saya. Pada hari pertama, keduanya sama-sama belum ada yang tumbuh. Pada hari kedua, di tempat yang terang, kecambah mulai tumbuh, akarnya mengarah ke bawah dan biji kacang hijau mengarah ke atas. Sedangkan yang berada di dalam ruangan, kacang hijaunya sudah mulai tumbuh tetapi ukurannya masih kecil. Pada hari ketiga, yang berada di luar ruangan itu, kacang hijau mulai terlihat hijau, sedangkan yang berada di dalam ruangan, batang kacang mulai tumbuh agak tinggi dan berwarna kuning. Pada hari keempat, kacang hijau yang berada di luar ruangan terus bertambah tinggi dengan batang berwarna putih, tegak lurus, kokoh, dan tumbuh ke atas. Sedangkan yang berada di dalam ruangan, batang kecambah semakin tinggi dan sudah memunculkan daun berwarna kuning. Pada hari kelima, yang berada di luar ruangan, semua kulit kacang hijaunya itu terkelupas dan terlihat daun berwarna hijau. Sedangkan yang berada di dalam ruangan, kulit biji kacang hijaunya juga sudah terkelupas dan batangnya berwarna putih dengan bentuk yang tidak beraturan. Bentuknya itu tidak lurus kokoh gitu, tetapi seperti penyok. Pada hari ke-6, kecambah yang berada di luar ruangan, batangnya semakin panjang tinggi gitu, dan daunnya semakin lebar. Sedangkan yang berada di tempat gelap, batangnya semakin tumbuh tinggi dan berwarna putih tetapi sangat tipis. Pada hari ke-7, di tempat yang terang, itu kacang hijaunya semakin tumbuh tinggi dan subur dengan daun semakin lebar dan berwarna hijau. Sedangkan yang berada di dalam ruangan, daunnya sudah tumbuh dan ada yang sudah mengeluarkan warna hijau, tetapi juga masih banyak yang berwarna kuning. Ini adalah kacang hijau yang berada di luar ruangan, sedangkan ini yang di dalam ruangan. Terlihat kan ini tidak tegak lurus tetapi seperti penyok gitu. Yang di luar ruangan tinggi menjulang ke atas. Dari data yang sudah saya dapatkan, kita mengetahui bahwa pertumbuhan kacang hijau yang berada di luar ruangan lebih lambat daripada yang di dalam ruangan. Hal itu disebabkan oleh kacang hijau yang berada di luar ruangan mendapatkan cahaya matahari dengan intensitas yang sangat besar, sehingga hormon auksin terurai oleh sinar matahari, dan akhirnya kacang hijau tumbuh dengan lambat. Tetapi meskipun tumbuhnya dengan lambat, kacang hijau tumbuh dengan subur. Dari data tersebut, kita juga mengetahui bahwa pertumbuhan kacang hijau yang berada di dalam ruangan itu lebih cepat daripada yang di luar ruangan. Hal itu disebabkan oleh kacang hijau yang berada di dalam ruangan tidak mendapatkan sinar matahari. Oleh sebab itu, hormon auksin bekerja secara aktif dan optimal, sehingga pertumbuhan kacang hijau di dalam ruangan lebih cepat. Tetapi meskipun lebih cepat, pertumbuhannya tidak merata atau tidak subur. Jadi kesimpulannya yaitu, cahaya matahari dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut memerlukan cahaya matahari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.